Selamat datang kembali di mata kuliah Statistika Elementer. Di sini kita akan memasuki bab 6, yaitu di mana kita akan membandingkan dua buah grup. Dalam hal ini yang dibandingkan itu adalah ukuran rata-ratanya, atau variabel yang dibandingkan itu adalah variabel kuantitatif. Nah, di sini ada 3 subbab. Di subbab yang pertama itu kita akan belajar mengenai bagaimana membandingkan dua buah grup yang dimana yang variabel yang diukur adalah variabel kuantitatif. Di situ kita akan belajar bagaimana menganalisis data. Nah, kemudian kita masuk ke subbab 6.2 di mana kita akan menguji hipotesis dengan menggunakan simulation based approach, dan yang terakhir di 6.3 melakukan uji hipotesis juga tapi dengan menggunakan teori base. Di sini kita ada sedikit review dulu perbedaan variabel kuantitatif dan variabel kategorikal. Nah, variabel kategorikal itu biasanya tuh adalah label, ya. Kemudian adalah jenis kelamin, warna mata, dan lain-lain. Nah, kemudian ada variabel kuantitatif seperti umur, tinggi badan, ya, berat badan, jarak, waktu, ya, dan lain-lain. Namun pada intinya di variabel kuantitatif itu kita bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, dan hasilnya itu masih make sense gitu. Jadi ini perbedaan utama dari variabel kategorikal sama variabel kuantitatif. Nah, bagaimana menyajikan data ketika kita punya variabel kuantitatif? Biasanya kita pakai dot plot ya, dot plot nih. Tapi kalau kita punya variabel kategorikal, selama ini kita pakai ini bar chart atau bar graph gitu. Nah, jadi dalam contoh ini contohnya itu adalah ini apa, lumba-lumba ya, Bush dan Doris. Jadi dari berapa percobaan Bush itu menekan tombol yang benar ternyata ada sekitar 60%, dan tombol yang salah itu sekitar 40%. Berarti variabel kategorinya itu adalah benar atau salah. Tapi sementara untuk variabel kuantitatif di sini contohnya itu adalah ini body temperature atau suhu badan dalam Fahrenheit ya. Jadi kalau kita ukur sejumlah orang suhu badannya itu berapa aja, range-nya itu dari sekitar ini nih 96,5 sampai 100,9 mungkin ya. Jadi ini adalah variabel kuantitatif yang disajikan dalam bentuk dot plot. Nah, seandainya ada dua grup, variabel kategorikal itu disajikan dalam sebuah bar chart dalam dua buah batang ini, seperti ini. Jadi misalkan jumlah datanya itu kita nggak peduli berapa, tapi kita pakai percentage aja ya. Jadi yang mengatakan tahun ini adalah tahun yang bagus tuh ada sekitar 80% ya dari grup 1, dan 20% mengatakan tahun ini adalah tahun yang buruk di grup 1. Nah, tapi di grup 2 yang mengatakan tahun ini adalah tahun yang baik tuh adalah ini sekitar 35%, sementara yang mengatakan tahun yang buruk tuh di grup 2 itu ada sekitar 65%-an. Nah, sedangkan untuk variabel kuantitatif, jika ada dua grup, mau nggak mau kita butuh dua buah dot plot ya. Dot plot yang di atas untuk grup yang pertama, dot plot yang di bawah untuk grup yang kedua ya. Di sini kita lihat bahwa terlihat ada perbedaan signifikan ya, walaupun belum diuji secara statistik, tapi dari gambar sudah kelihatan bahwa di grup yang kedua nih daerahnya kan sekitar sini nih ya, sekitar 43 sampai 63, tapi di grup yang pertama nih ya daerahnya di sekitar sini nih, di sekitar 65-an sampai 90-an. Jadi terlihat ada perbedaan mencolok antara grup 1 dengan grup 2 jika yang diukur adalah variabel kuantitatif. Nah, di slide ini saya juga masih ingin mengulang kembali ya apa perbedaan statistik dengan parameter. Nah, ingat statistik itu adalah suatu besaran yang dipakai untuk mengukur sampel, sementara parameter itu adalah suatu besaran yang dijadikan ukuran dari sebuah populasi ya. Jadi statistik itu ingatnya sampel, tapi kalau parameter itu ingatnya populasi. Nah, di setiap statistik itu, statistik utama itu ada dua ya, yaitu rata-rata dan ini sample proportion. Rata-rata itu untuk mengukur variabel kuantitatif, kalau proporsi itu untuk mengukur variabel kategorikal. Begitu pula halnya dengan parameter. Jadi mu itu diukur untuk mengukur variabel kuantitatif, dan pi diukur untuk mengukur variabel kategorikal. Nah, jadi si p hat ini
yang digunakan untuk mengaproksimasi si Pi, sementara si X bar ini akan digunakan untuk mengaproksimasi si mu. Ya, sampel itu kan tujuan untuk mengaproksimasi populasi. Nah, kita masuk ke topik utama kita di subbab 6.1 ini. Yang pertama kita pelajari itu adalah kuartil. Nah, kuartil itu apa? Kuartil itu adalah suatu statistik juga ya. Jadi statistik dari sebuah sampel yang menyatakan 25% data tuh ada di bawah dia dan 75% data tuh ada di atas dia gitu. Nah, jadi itu adalah lower quartile. Nah, ada juga istilahnya upper quartile. Upper quartile kebalikannya. Jadi kalau lower quartile itu adalah 25% data tuh ada di bawah dia, sementara upper quartile itu adalah 25% data tuh ada di atas dia gitu. Jadi intinya tuh dia tuh ada di data ke-75 ya. Sementara lower quartile tuh dia tuh ada di data ke-25 gitu. Nah, sementara ada lagi middle quartile sih, tapi middle quartile itu sering disebut juga dengan ini, median. Ya, median berarti tengah-tengahnya data tuh ada di mana? Karena kalau kita tahu tengah-tengahnya data, artinya 50% data tuh ada di bawah dia dan 50% data tuh ada di atas dia. Nah, habis ini mungkin ada contoh supaya lebih jelas. Nah, sebelum masuk ke contoh, ada satu konsep lagi, yaitu konsep yang berikutnya itu adalah interquartile range. Itu tuh adalah suatu ukuran, lagi-lagi ini adalah suatu statistik dari sebuah sampel. Jadi interquartile range atau IQR itu tuh adalah Q3 dikurangin Q1, jarak antara Q3 dengan Q1. Nah, kemudian ada statistik lagi, statistik yang disebut dengan 5 number summary. Itu tuh adalah kumpulan dari minimum, Q1, Q2, Q3, dan maksimum. Yuk kita ini saya berikan ada sekitar saya nggak tahu ada berapa data, kita akan cari tahu minimumnya itu berapa, lower quartile-nya berapa, medianya, Q3-nya berapa, dan maksimumnya berapa. Nah, kebetulan data ini sudah terurut ya. Jadi, minimumnya jelas. Minimum dari data ini nih ya. Data ini saya sebut dengan S gitu ya. Jadi, minimum dari S itu adalah 61. Maksimum dari S ya jelas adalah 77. Nah, saya pengen tahu jumlah datanya ada berapa dulu ya. Ada 30 ya. Nah, sekarang kita akan cari tahu dulu yang paling gampang, yaitu adalah Q2, yaitu tengah-tengahnya itu ada di mana. Nah, cara mencari tahu Q2 itu adalah jumlah datanya kita tambahin 1, terus kita bagi 2 ya. Jadi jumlah datanya ada 30, kita tambahin 1, terus kita bagi 2, berarti 31 per 2, atau dengan katanya 15,5 ya. Ya, 15. Berarti kuartil 2-nya atau mediannya itu ada di antara data ke-15 dengan data ke-16. Jadi kita tambahin, kita bagi 2 ya. Ini saya akan pisah-pisahkan dulu nih, biar lebih enak. Ini 5 data pertama, 5 data berikutnya. Ya. Nah, jadi data ke-15 itu ada di mana? Ada di sini ya. Data ke-16 ada di sini. Berarti tengah-tengahnya adalah 67,5. Nah, sekarang kita akan menghitung lower quartile dan upper quartile. Nah, lower quartile itu yaitu kita cukup tinjau 50% data di belakang atau di yang paling bawah gitu. Terus kita cari tengah-tengahnya. Jadi dari 15 data pertama nih, karena mediannya itu kan kebetulan ada di tengah-tengah data ke-15 dan data ke-16, berarti Q1 itu adalah tengah-tengahnya data 1 sampai data 15, yaitu adalah ini, data ke-8 ya. Berarti Q1-nya itu adalah 64, dan Q3-nya itu adalah ini, 71. Nah, dari ini kita dapat 5 number summary-nya, yaitu adalah 61, 64, kemudian 67,5, terus 71, terus 77 kalau diurutkan. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa dari kuartil nih, 50% data ada di 67,5, terus 25% data ada di bawah 64, dan 25% data ada di atas 71. Nah, dari
kuartil juga kita bisa tahu nih. Misalkan nilai ujian statistika nih ya, kuartil 3-nya itu adalah, atau kuartil 1-nya deh. Kuartil 1-nya itu adalah berapa nih misalkan? 90. Nah, ini saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena 25% mahasiswa nilainya di bawah 90, 75% mahasiswa nilainya di atas 90. Nah, ini saya akan senang sekali. Terus kalau Q3-nya itu misalkan 10 nih. Nah, di sini saya akan sangat sedih sekali karena 75% mahasiswa nilainya di bawah 10 dan hanya 25% mahasiswa nilainya di atas 10 gitu. Dan ini kalau yang ini saya akan senang sekali gitu. Nah, semoga cukup jelas ya manfaat dari kuartil dan manfaat dari ini 5 number summary ini.